Shalom teman-teman, kembali bersama saya Albana di channel ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang luar biasa. Dahulu ia merupakan seorang anak pesantren garis keras, tetapi dalam kesaksiannya, ia menemukan Tuhan yang benar dalam Al-Quran, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, bagaimana prosesnya ia mengenal Tuhan yang benar? Mari kita simak videonya. Saya pun dididik agar bisa terus mengembangkan pengetahuan saya. Dan untuk bisa mengembangkan keberanian saya untuk bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam mensiarkan Islam. Saya pun dikasih kesempatan oleh beliau untuk mengisi khutbah. Dan luar biasa, beliau meminta saya untuk mengisi khutbah dan menjadi imam sholat Jumat di salah satu masjid sekitar pondok pesantren itu. Pada suatu ketika, saya dapat undangan dari imam Masjid Agung itu untuk sama-sama belajar melakukan pengajian dan pengkajian Al-Quran dan juga hadis. Awalnya semua berjalan lancar, ya. Berjalan dengan baik sampai saat dalam pengkajian itu masuk dalam bahasan tentang gelar-gelar para nabi. Dan di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib kami hafal namanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar Nabi yang ke-24, yaitu Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya terhadap sosok dari Nabi Isa ini. Sampai saya kembali ke pondok pun, saya nggak bisa tidur. Ibaratnya seperti ada seekor nyamuk yang terbang dekat telinga. Jadi selalu terngiang-ngiang dalam telinga dan pikiran saya. Pembahasan yang membuat saya gelisah adalah tentang gelar Isa Al-Masih itu. Gelar yang dia didapat oleh Nabi Isa adalah Kalimatullah, Ruhullah. Jadi kalimat Allah dan roh Allah, seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Saya pun mencoba membuka Al-Quran dan mencari tahu tentang ayat-ayat atau surat yang menceritakan tentang Nabi Isa. Begitu banyak Al-Quran menceritakan tentang kedatangan Isa, bahkan lengkap sampai kematiannya. Saya menemukan tentang Nabi Isa itu menemukan di surat ketiga dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, itu ke ayat ke-45. Ketika malaikat datang mengirimkan kabar kepada Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar atau berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini saya nggak bisa menafsirkan sendiri pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba bertanya kepada guru saya. Jadi seperti ini perbincangan saya sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz menjawab, Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Bisa minta waktunya. Dan Ustadz menjawab, ya silakan Aldi. Dan di sini saya menanyakan tentang surat Ali Imran itu, yang ayat 45, tertulis Isa itu kalimat Allah, berarti sama dengan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi Isa itu adalah pencipta itu sendiri. Saya menanyakan itu ke Ustadz. Lalu Ustadz saya menjawab, Isa itu diciptakan, bukan yang menciptakan. Lalu saya bilang ke Ustadz, lalu kalimatullah itu pencipta atau ciptaan Ustadz? Bila Ustadz mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh kalimatnya, berarti Isa itu mencipta, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Ustadz saya jawab, tafsiran kamu keliru, sebab Isa itu adalah manusia yang diciptakan atas roh yang ditiupkan oleh Allah. Dan saya jawab, tapi Quran berkata semua diciptakan.
oleh kalimatullah, berarti Isa itu adalah Allah itu sendiri. Dengan nada tinggi, beliau pun menekankan bahwa Isa adalah manusia biasa dan hanya seorang utusan. Saya pun menghentikan percakapan saya karena saya juga tidak puas mendapatkan jawaban dari Ustaz saya itu. Saya mencoba mencari jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati ada di surat Yunus ayat 94 dan surat Al-Maidah ayat 68. Di surat Ali Imran juga jelas di ayat 55 dan di surat An-Nisa ayat 159. Dari ayat tersebut semakin membuat hati saya itu gelisah. Hari-hari yang saya jalani tidak senyaman biasanya. Ada guncangan hebat di hati saya. Dan entah kenapa hati saya tuh merasa bahwa Isa ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Isa bukan sekedar nabi. Karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah lalu ditiupkan roh, tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Itu ada di kitab 2002 Mutiara Hadis halaman 356 357. Gelar Isa pun bukan hanya sekedar Rohullah dan kalimatuhu, tapi saya menemukan gelar Isa itu sebagai Al-Haq, yang artinya itu kebenaran, dan juga Khalifatullah, yang artinya adalah pengganti. Dan demikian Khalifatullah berarti pengganti, berarti Isa itu adalah pengganti Allah di bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya atas tafsiran itu. Pada tahun 2019, saya sudah bisa kembali berkomunikasi dengan keluarga. Sekitar 7 tahun, saya dan keluarga pun kehilangan kontak. Mereka pun akhirnya meminta saya untuk kembali. Permintaan mereka dengan menjanjikan saya pekerjaan yang jauh lebih baik di sana menurut mereka. Akhirnya pada bulan April tahun 2019 itu, saya kembali ke Depok. Tapi lagi-lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan itu ternyata tidak ada. Dan dari situ saya merasa ada yang salah dalam ibadah saya ini. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya selalu mempercayai, meyakini setiap ibadah dan doa apa yang saya lakukan, tidak ada satupun yang dijawab. Keingintahuan saya pada Isa Al-Masih semakin besar. Dan akhirnya saya memutuskan untuk, dalam tanda kutip, beribadah ganda. Dari beliaulah saya diperkenalkan seorang penginjil. Yang notabene beliau adalah seorang muslim. Dan sekarang secara luar biasa Tuhan memakai beliau menjadi alat yang luar biasa. Beliau menjadi seorang penginjil, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Syam. Beliau asal dari Bima, NTB. Semua itu jelas atas kasih karunia Tuhan. Melalui Pak Ilyas, Tuhan menuntun saya untuk jauh lebih bisa mengenal Isa Al-Masih. Setiap pertanyaan beliau menjawab dan sangat memuaskan hati saya. Pada bulan Juli 2020, saya menghubungi beliau untuk bertemu langsung, karena sebelumnya kami komunikasi hanya lewat online. Karena masa pandemi juga, dan akhirnya kami pun bertemu di rumah seorang pendeta.
yang kebetulan beliau temannya Pak Ilyas. Dan lokasinya itu nggak jauh dari rumah. Dan di sana tanpa berpikir dua kali, saya memutuskan tidak lagi menganggap Isa sebagai nabi. Tetapi Isa Al-Masih adalah Tuhan itu sendiri. Dengan bimbingan beliau, saya dibantu agar Tuhan berkenan. Begitulah kira-kira video kesaksiannya. Teman-teman, sebenarnya ketika kita perhatikan kesaksian Murtadin ini, sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran dituliskan tentang Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang awal dan yang akhir atau akhirat. Malahan Muhammad tidak dituliskan dalam Al-Quran. Kita bersyukur karena umat muslim mulai mencari Tuhan mana yang benar, dan syukurnya banyak sekali dari mereka yang sudah mengenal Kristus dan bahkan pindah dari muslim dan percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Oke, demikian video kita kali ini. Silahkan like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih juga sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya teman-teman terus dikuatkan imannya sehingga semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Trinity.